Perjalanan ini dapat digambarkan sebagai perjalanan yang mengejutkan. Yu Daoseng bukanlah Qin Yichen, dan dapat beradaptasi dengan metode baru dalam waktu singkat. Itu memang memiliki sedikit rasa efek dongxi. Ketika Qin Yichen menunjukkan kepada Yu Daoseng bahwa mereka telah tiba di tempat itu, Yu Daoseng sudah cukup banyak, tangannya bukan tangan, dan kakinya tidak lagi terasa seperti kaki. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, ini semua reaksi normal. Kamu masih perlu banyak waktu untuk membiasakannya. Pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Qin Yichen dengan lembut merasa lega. Pada saat yang sama, Qin Yichen memisahkan salah satu kesadarannya sendiri, seperti avatar kental, membungkus sedikit kesadaran dengan energi spiritual. Kesadaran ini telah terbang kembali ke kamp. Qin Yichen masih khawatir tentang bocah-bocah bau ini, dan dia hanya menunjukkan satu orang. Bagaimana dia bisa membiarkan pengikutnya mengikutinya dengan sepenuh hati? Mereka memiliki cukup kepercayaan pada diri mereka sendiri bahwa mereka harus memberi mereka kompor kecil, atau setidaknya memberitahu mereka bahwa melakukan sesuatu dengan mereka adalah hal yang baik. Oleh karena itu, bimbingan ini tidak hanya untuk Yu Daoseng, tetapi juga untuk 9 orang lainnya. Tentu saja, itu tidak sebagus perawatan yang Yu Daoseng dapatkan. Bagaimanapun, orang ini sangat direkomendasikan oleh Matt, dan Qin Yichen secara alami lebih menghargainya. Oke, sekarang saya akan memberi Anda tugas untuk menyelinap ke pasukan di kamp depan. Hubungi saya ketika Anda membutuhkan bantuan. Setelah berbicara, Qin Yichen meninggalkan sedikit kesadarannya di tubuh Yu Daoseng. Qin Yichen dari tubuh utama perlahan membuka matanya. Berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua yang baik hati yang memandang Qin Yichen dengan tenang. Di sisinya, 2 utusan ilahi melangkah maju dan berkata, "Ini adalah lelaki tua Yu Feng, salah satu dari 100 tetua, yang mewakili wilayah bintang Changlan. Apakah sedikit tidak etis bagimu untuk tidak datang menemuimu, Tuan Cahaya?" Qin Yichen tersenyum ringan dan berdiri. Tetapi dia tidak bermaksud meminta maaf sama sekali. Bukankah Changlan Star Territory sudah hilang? Saya ingat bahwa ketika kuil Lord Cahaya saya pertama kali memasuki wilayah bintang Changlan, itu meluas dari pintu keluar saluran luar angkasa, memaksa makhluk racun kembali, dan merebut kembali wilayah bintang Changlan. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi karena Anda mewakili wilayah bintang Changlan, setidaknya Anda harus berterima kasih kepada saya terlebih dahulu. Saat berbicara, Qin Yichen melangkah maju selangkah demi selangkah dan datang ke depan lelaki tua Yu Feng. Qin Yichen, yang sudah jauh lebih tinggi dari lelaki tua Yu Feng, memberi lelaki tua Yu Feng rasa penindasan pada saat ini, terutama mata Qin Yichen, yang sedingin pisau. Penatua Yu Feng terdiam sesaat. Baru saat itulah dia menatap Qin Yichen. Saya tidak ingin berterima kasih untuk ini, karena hal-hal seperti makhluk miasma akan menginfeksi orang di seluruh bidang bintang. Kami telah mencoba yang terbaik untuk mencegah ekspansi mereka. Untuk rencana hari ini, agar tidak membiarkan makhluk racun di Changlan Starfield berkembang, dan untuk memulihkan kedamaian ke alam abadi, kita harus membuat keputusan untuk meninggalkan Changlan Starfield. Tapi kamu menyalakan kuil utama, menempati lorong luar angkasa, dan mencegah kami menutup lorong itu. Kamu membahayakan keselamatan dunia peri. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan terungkap dengan mudah. Tidak. Sekarang kuil Dewa Cahaya benar-benar nyaman di wilayah bintang Changlan. Di masa lalu, ketika berhadapan dengan makhluk racun, kecuali keberadaan kelinci tingkat komandan, makhluk racun lainnya langsung menghabiskan kuil dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ada pemboman intensif di aula cabang. Setelah pemboman, makhluk miasma harus melepaskan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Kemudian biarkan orang percaya naik dan menempati seluruh proses sempurna. Sekarang, setelah Qin Yichen memasak kelinci, itu melegakan. Dengan makhluk miasma yang bisa memuntahkan pil iblis sendiri saat mereka dewasa, kunci yang tersisa adalah makhluk miasma yang tidak memiliki semangat juang, yang cocok untuk berkumpul dan bekerja sama. Hal terbaik adalah bahwa dengan berkat keberuntungan kuat Qin Yichen, pil iblis ini dapat menemukan pembeli tepat waktu untuk mengubah sumber daya pil iblis alami menjadi pil yang lebih berguna. Selain itu, ada banyak keuntungan bagi kuil penguasa cahaya, situasi terbaik bagi Mahkamah Agung untuk mengabaikannya sekarang. Meskipun ukuran wilayah bintang Changlan tidak sebanding dengan alam abadi, itu masih cukup besar untuk sebuah kuil. Ada tanah, sumber daya, dan orang percaya, hanya menunggu perluasan dan pengembangan kuil penguasa cahaya sampai ksatria sejati pertama dapat dibiakkan. Setelah Qin Yichen sepenuhnya terintegrasi dengan ketuhanan dan memiliki tubuh ilahi, Qin Yichen memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kuil di benaknya. Memikirkannya, itu adalah lampu penuntun yang ditinggalkan oleh tulang-tulang mati untuk diri mereka sendiri. Kecuali para dewa, hampir semua ksatria diberi makan oleh iman orang percaya. Tanpa keyakinan yang cukup, mustahil untuk membiakkan ksatria. Bagi Qin Yichen, hal terpenting sekarang adalah mengembangkan kuil dan kemudian mendapatkan cukup banyak ksatria. Ini adalah lingkaran yang baik. Selama menembus titik kritis itu,
Tidak ada yang bisa menghentikan perluasan kuil penguasa cahaya. Sekarang, Mahkamah Agung Tuhan ingin menahan kuil penguasa cahaya Qin Yichen. Jadi tentu saja Qin Yichen tidak akan begitu nyaman di wilayah Bintang Changlan. Satu-satunya hal yang melebihi harapan Qin Yichen adalah Mahkamah Agung telah mengadopsi metode ini begitu cepat. Jika dia mengubah posisinya, Qin Yichen hanya akan menahan diri untuk sementara waktu. Ketika tata letak bagian luar hampir selesai, keluarkan semua hal ini bersama-sama, dan secara langsung mempersulit kuil penguasa cahaya. Alih-alih mengeluarkan kartu truf seperti itu demi wajah kecil di depannya, Qin Yichen tersenyum sedikit dan hanya menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa Anda sangat bodoh sehingga Anda bahkan tidak tahu apa makhluk racun di wilayah Bintang Changlan itu. Menurut informasi yang saya miliki sekarang, makhluk miasma dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda. Salah satunya memiliki karakteristik mutasi. Itu adalah mutan yang Anda gunakan untuk mendorong sesuatu beberapa hari yang lalu dan mengamuk di kuil Tuhan. Dari cahaya. Tipe kedua adalah kelompok yang berperang. Mereka adalah suku mereka sendiri dan secara alami berperang. Bagian ini telah dihancurkan oleh kuil penguasa cahaya. Tipe ketiga adalah kelompok sampah cinta damai. Mereka sekarang berada di bawah yurisdiksi kuil penguasa cahaya. Apakah kamu tahu bahwa makhluk miasma akan memuntahkan pil iblis di tubuh mereka setiap tahun setelah mereka mencapai usia dewasa? Mengapa kamu tidak membutuhkan sumber daya yang begitu besar? Orang tua Yu Feng terdiam sesaat. Dia benar-benar tidak tahu hal-hal ini. Dan Qin Yichen berani mengatakannya saat ini. Jelas dia memiliki kepercayaan penuh. Setelah memikirkannya, lelaki tua Yu Feng mengatakan ini. Jika itu masalahnya, maka gunakan 90% pil iblis yang kamu hasilkan setiap tahun sebagai hadiah untuk menduduki wilayah Bintang Changlan. Setelah mengatakan ini, lelaki tua Yu Feng menatap Qin Yichen, sudut mulutnya terangkat. Permintaan seperti itu tidak berlebihan, kan? Kamu hanya memiliki beberapa orang di kuil Tuhan saja, dan meninggalkan 10% untukmu sudah cukup untukmu.